Karena Arjuna memang wis punya brand, dia luar biasa. Manah ambek merem ambek malik iso. Bahkan ndak ngebiarne panai. Itu memang ada. Dia yang sudah punya diberi keanugerahan seperti itu. Di dunia kita pun seperti itu sebenarnya. Nah, itu loh. Karena dia lagi bersama Tuhannya ibaratnya waktu itu, ya memang Krishna itu sendiri, perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Dikisahkan ini gambaran, ya jangan salah paham, gambaran. Tapi sebenarnya ya seperti itu. Dan Tuhan itu juga punya kode etik. Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak bisa merubah nasib, tapi kita bisa mengakalinya. Bisa meruat nek wong Jawa. Jadi kita ya kudu diruat nek sampean kepingin punya nasib atau punya takdir jelek, piye cara piye diruat nek wong Jawa gitu. Jadi orang Jawa kita memang bisa meruat karena yang berhak merubah ya Tuhan itu sendiri. Walaupun itu dikembalikan lagi di flashback ada Tuhan tidak akan merubah nasibmu kecuali kamu sendiri yang mau merubahnya. Jadi yang bisa ya awake dhewe. Itu kan gaya bahasa meruat itu biasa kayak karena yang berhak itu sing duwe mek kono tok. Jadi sebenarnya nek kene bukan ke mana-mana. Meruat. Kita diruat, diedit. Dan ini saya lagi proses pengeditan juga. Ya ruwet podo. Jadi kita juga dalam proses. Nah, dalam konteks sebenarnya ini gambarannya di pewayangan itu ada di film Baratayuda, yaitu Krishna waktu itu ya, sang Arjuna wis lagi luar biasanya, tapi dia juga arogan karena waktu itu ada seorang musuhnya Raja Sindu kalau salah. Saya akan membunuhmu sebelum matahari terbit, sebelum matahari tenggelam. Nah, itulah yang muncul dalam ucapannya. Dan itulah kalau orang dulu memang itu sabda harus diperjanjikan, harus diyakini. Nek gak ya wis aku sing bakaran. Kan seperti itu. Nah, itulah itu ada sebuah untuk contoh saja ya kita aplikasikan di dunia kita sendiri untuk mengakali nasib yang jelek tadi. Nah, di situ diskisahkan maka sang Raja Sindu pun ya karena manusia diberi akal, diberi pikiran, dia ngerti juga. Ya wis, udah, aku tak ndelek ae. Aku dengar semua sama tim-timnya dia disembunyikan, dilindungi supaya ndak bisa keluar, ndak bisa terdeteksi oleh si Janaka tadi. Itu loh. Karena ketika nanti keluar ya mesti kalah ambek Arjuna, Janaka, Arjuna. Kalah. Karena Arjuna memang wis punya brand, dia luar biasa. Manah ambek merem ambek malik iso. Bahkan ndak ngebiarne panai. Itu memang ada. Dia yang sudah punya diberi keanugerahan seperti itu. Di dunia kita pun seperti itu sebenarnya. Nah, itu loh. Karena dia lagi bersama Tuhannya ibaratnya waktu itu, ya memang Krishna itu sendiri, perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Dikisahkan ini gambaran, ya jangan salah paham, gambaran. Tapi sebenarnya ya seperti itu. Dan Tuhan itu juga punya kode etik. Punya kode etik, maksudnya kode etik seperti apa sih? Gak oleh ngewangi blejet. Oh ya wis temono ya kan tahu. Oh iki sembunyi kan tahu namanya juga Tuhan. Nama juga alami kan roh. Sama sembunyi di mana ya roh. Ini sama-sama sembunyi misalnya di bawah kursi. Ya tahu deh kursi itu sendiri kan juga bagian dari Tuhan sendiri. Delik di surga gua. Ya tahu Tuhan itu juga. Nah, itu tidak bisa tapi si Arjuna juga harus bisa. Karena dia sudah terlepas ucapannya. Karena saking percayanya. Lah nanti mau ikut aku bisa. Tapi kan tidak bisa. Tanpa campur dengan Tuhan. Nah, Tuhan pun bisa mengakalinya. Karena apa? Jadi ini yang dimaksud tidak mengubah takdir alam, tidak mengubah skenario aslinya.
Itu yang dimaksud dari layar rasul yang saya sebutkan kemarin itu. Akhirnya si Krishna itu ya, dengan senjatanya tidak ada yang tahu kecuali Sengkuni. Wah bangsat kamu, ya bisa ngono. Saya memang tidak bisa mengubah tenggelamnya matahari, tapi saya bisa, aku bisa nenteng-nentengi koyok wis bengi, koyok wis surup. Nah seperti itulah akhirnya ketika sudah mulai surup, Raja Sindhu keluar. Saat itu Arjuna pun tidak tunjukkan bahwa ini ya wis dia harus mengikuti karena kesalahannya berucap tadi arogan, ya dia merasakan karmanya. Ya Pol berarti ya Allah aku salah dan lain-lain. Dia menerima konsekuensinya, akan dibakar hidup-hidup. Sebenarnya seperti itu kan. Ya dia tetap merasakan, gak duduk-dudukin kok kata enggak. Oh, no. Tapi di adanya kelihatan, ternyata di balik itu ada. Jadi tidak ada, maksudnya si Arjuna pun tidak ada pengetahuan sama sekali bahwa nanti anak akan seperti ini. Tidak. Itu keajaiban ilahi, ibaratnya seperti itu. Yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga nek ngarani wong saiki, wong Jawa, wong Islam. Nah, sehingga keajaiban itu jadi ternyata awan sering ditentengi tadi. Ambek sing kuning-kuning bunderan itu yang bisa Krishna. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya matilah Sindhu sesuai dengan keinginannya juga, bahwa dia dianugerahi oleh orang tuanya yang ini dan maka dipotonglah lehernya sampai ke orang tuanya, tebal semuanya sampai orang tuanya gara-gara kepalanya yang diputus oleh panah Arjuna dan melambung ke pertapaan ayahandanya. Nah, begitulah, ini hanya untuk contoh saja untuk teman-teman semua, untuk kita semua ini. Betapa orang-orang itu luar biasanya yang membuat film itu, bahkan yang menciptakan sosok Krishna. Nah, itulah. Di sini juga gitu. Kita harus bisa meruat, mengakali. Dan orang Jawa punya sendiri caranya meruat. Jadi meruat itu gak pati, enggak, itu ada trik-triknya, juga ada jopo-joponya. Jopo montro. Nah, untuk tahu lebih detailnya, lebih jelasnya lagi supaya bisa ini masuk ke dalam diri kita, yuk ikuti channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, share sebanyak-banyaknya, sehingga jenengan nanti dapat info-info detailnya bagaimana jenengan bisa meruat diri Anda sendiri tanpa harus minta-minta ke para spiritual, ke dukun-dukun atau ke siapa. Karena sebenarnya kita ini adalah Muhammad. Kita sudah bersumpah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau jangan tahu itu, ya wes keri. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.